Aldi pengen banget jadi model terkenal, makanya dia rela datang ke audisi mewah di New York biar bisa keterima. Para pesaingnya udah ngantri di lobi, dan ternyata salah satu dari mereka bukan penghuni bumi. Apa kamu bisa tebak yang mana? Cowok ini punya mata ular. Fotografer Desi ngajak Aldi ke studionya untuk foto-foto, tapi dia malah ketakutan setelah menerima hasil fotonya. Kenapa gitu? Kok kaki Aldi kelihatan aneh ya? Ternyata kedua kakinya kanan semua tuh. Akhirnya Aldi diterima jadi model, dia langsung ditawarin jadi model sampul di majalah terkenal. Saking antusiasnya, dia datang lebih awal, tapi sebelum pemotretan dimulai, dia sempat bercermin. Aduh, kenapa wajahnya dipenuhi ruam alergi? Kemudian Aldi menginterogasi 3 tersangka. Asisten bilang, katanya kamu alergi kacang dan beri, jadi kami cuma nyiapin hidangan yang aman. Penata rias mengatakan, aku nggak nyentuh makananmu, tadi aku cuma merias wajahmu dan lanjut istirahat. Lalu petugas kebersihan menjelaskan, aku tahu kulit para model sangat sensitif, jadi aku cuma pakai produk pembersih organik hipoalergenik. Apa kamu bisa nebak biang keroknya? Pasti si penata rias. Meski nggak megang makanan Aldi, dia megang wajah Aldi kan? Dan kemungkinan dia juga nambahin racun ke alat make up-nya. Aldi diterima jadi model di katalog pakaian, dia diminta untuk pakai jeans trendy ini. Apa kamu bisa nebak jumlah lubang yang ada di jeans ini? Dua lubang ini nembus ke belakang, jadi di sini ada 4 lubang, nggak cuma 2. Sedangkan lubang ini cuma ada di depan. Tambah 1 lubang, tapi masih ada 3 lubang lagi, 2 di bagian bawah kaki celana, dan satunya lagi di bagian pinggang. Jadi jawabannya adalah 8 lubang. Aldi harus lembur di studio untuk bikin postingan. Pekerjaannya baru selesai menjelang larut malam. Saat berjalan pulang di lorong kantor, tiba-tiba dia ngedenger jeritan minta tolong. Suara itu berasal dari loker sapu. Lalu dia segera menuju loker untuk nolongin. Desi, siapa yang ngunciin kamu di sini? Desi menjawab, aku nggak tahu. Tadi aku mau naik ke lantai 8 untuk makan di restoran Tiongkok, tapi ternyata tutup karena lagi ada perbaikan. Terus aku langsung balik. Tiba-tiba kepalaku ditutup kain dari belakang dan dikunciin di sini. Pagi harinya Aldi menginterogasi 5 tersangka. Petugas kebersihan bilang, aku nyuci jendela di lantai 8. Penata rias bilang, aku ngebersihin kuas di kamar mandi. Lalu asisten mengatakan, aku ngebantu penata rias tapi pulang duluan. Penata gaya menjawab, aku makan malam di restoran Tiongkok lalu pergi ke konser. Dan si kameramen bilang, kemarin aku sakit dan harus segera pulang. Siapa yang udah ngunci Desi di situ? Si penata gaya, restoran Tiongkoknya masih tutup. 6 orang ini terjebak di dalam gua dan apesnya semua makanan mereka ketinggalan di tempat camping. Mereka terpaksa menahan lapar sampai tim penyelamat tiba di lokasi. Tiba-tiba Aldi nemu 5 cookies di dalam sakunya. Apa kamu bisa nemuin cara termudah untuk ngebagi 5 cookies ini ke 6 orang secara merata? Mereka harus ngebagi 3 cookies jadi 2 potong, lalu ngebagi 2 cookies sisanya jadi 3. Dengan begini tiap orang dapat setengah dan sepertiga cookies. Aldi lagi ngecek emailnya setelah dia pulang liburan. Dia ngeliat 3 tawaran pekerjaan baru. Friska nawarin dia untuk ikut acara New York Fashion Week. Julia berani nawarin dia gaji tinggi untuk jadi model iklan sampo. Dan Citra nawarin dia jadi brand ambasador merek pakaian terkenal. Ternyata salah satu dari mereka cuma nipu tuh. Apa kamu bisa tebak orangnya?
Citra, ejaan merek Gucci-nya salah tuh. Aldi baru aja sampai di tempat syuting iklan sampo. Dia masuk ke ruang ganti untuk ngeliat pasangan aktrisnya, Ami. Dia punya potongan rambut pendek yang berantakan. Lalu Ami berseru, "Aduh, kenapa rambutku jadi jelek gini? Ulah siapa sih? Padahal cuma aku tinggal tidur 30 menit." Aldi langsung menanyai 3 tersangka dengan satu pertanyaan. "Apa yang kalian lakukan selama 30 menit terakhir?" Penata rias mengaku, "Aku lagi live video di belakang panggung bareng followersku." Satpam ini bilang, "Jam istirahatku dimulai 30 menit lalu, jadi aku beli minuman di mesin otomatis. Tapi kemudian aku dapat tugas untuk mengamankan orang asing yang bawa gunting. Setelah itu aku menyuruhnya pergi dan balik lagi ke pos jagaku." Sedangkan penata gaya ini mengatakan, "Oh, 20 menit lalu aku masih di toilet. Harusnya aku nggak makan seafood sih pas sarapan tadi." Apa kamu bisa ngebantu Aldi untuk nemuin pembohongnya? Satpam ini ngakunya sih dia beli minuman 30 menit yang lalu, tapi minumannya kok masih panas? Akhirnya Aldi sampai di acara Fashion Week. Di hotel, dia menginap bareng Budi. Tapi saat ngelirik ke koper Budi, dia langsung nemu 3 keanehan. Apa kamu juga bisa ngeliat? Ngapain dia pakai krim cukur segala kalau udah bawa pisau cukur listrik? Judul bukunya kebalik tuh, dan kaos kaki ini cuma 1. Aldi datang ke pesta mewah yang dihadiri para artis. 4 cowok ini lagi ngajakin dia ngobrol. Mereka tahu Aldi lahir di Australia. Makanya mereka mulai berbasa-basi, nyeritain kisah mereka dan nunjukin foto. Johnny bilang, "Aku nggak sabar pengen pergi ke Australia bulan ini." Petra bilang, "Aku kerja di travel photographer. Bulan lalu aku sempat motret kanguru di Arizona." Wisnu membalas, "Duitku nggak cukup untuk liburan ke luar negeri." Lalu Oliver bilang, "Aku terlibat dalam proyek pelestarian koala di Australia." Siapa yang berbohong? Petra, kanguru cuma hidup di Australia. Saat berjalan pulang, Aldi ingat ponselnya ketinggalan di tempat pesta. Dia langsung balik dan menanyai 3 orang yang ada di sana. Pelayan bilang, "Aku nggak lihat apa-apa karena sibuk ngurusin pesanan." Petugas kebersihan mengatakan, "Kayaknya aku lihat ponselmu di sofa, tapi pas aku cek lagi, ponsel itu udah hilang." Dan si manajer bilang, "Nggak ada ponsel di pos barang hilang kami." Siapa yang ngambil ponsel Aldi? Pelayan ini, dia ngumpetin casing ponsel Aldi di balik sepatunya. Keesokan harinya Aldi mampir ke gym, tapi dia malah ketakutan saat ngelihat sekeliling. Emangnya kenapa sih? Cewek ini nggak berasal dari bumi, masa perutnya bisa transparan? Akhirnya, Aldi bisa beli apartemen sendiri setelah ngumpulin uang. Dia menyimpan semua dokumen dan uangnya di dalam brankas yang ditaruh di kamar tidur. Tapi masalahnya, dia nggak bisa ngebuka brankasnya sendiri. Di situ ada sejumlah kode, tapi dia nggak tahu kode mana yang paling tepat. Apa kamu bisa bantuin dia nyari kodenya? Tombol-tombol ini pasti sering dipencet deh, tapi cuma kombinasi ketiga yang berisi semua angka tadi. Aldi lagi liburan ke rumah neneknya yang berada di desa. Kebetulan di sana dia ketemu Dani, teman SD-nya. Mereka udah lama nggak ngobrol bareng, dan Dani mulai pamer begini nih. "Sekarang aku jadi YouTuber terkenal loh. Videoku aja bisa nembus jutaan views." Dia ngeliatin video dari channelnya ke arah Aldi, tapi Aldi langsung tahu kalau Dani cuma bohong. Kok bisa gitu? Selisih like dan views-nya terlalu banyak tuh. Mana mungkin?
lain. Dani pasti cuma pakai screenshot video, lalu ngedit angkanya. Edward dan Stan adalah sahabat baik. Edward tinggal bersama istrinya Lea, dan Stan tinggal sendirian. Kamu bisa menebak yang mana rumah Stan? Ada pesan cinta di pintu kulkas di dapur. Itu berarti Stan tinggal di rumah sebelah kiri. Edward marah besar karena Lea membersihkan ruang kerjanya tanpa izin. Kamu bisa menemukan 5 perubahannya? Ini dia. Banyak tetangga datang ke bazar barang bekas Edward. Salah satunya adalah robot. Kamu bisa menebak yang mana? Pria ini. Stan mengunjungi food court dan menemukan 2 toko roti yang mirip. Kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Bagaimana kalau 2 kedai burger ini? Kamu bisa menemukan 10 perbedaannya? Ini dia. Kamu bisa menemukan kesalahan pada menu ini? Tuna bukan es krim. Bagaimana dengan menu kopi ini? Ada yang salah? Topping gratis tapi tertera harga. Stan bekerja di agensi yang melakukan investigasi super rahasia. Mereka mencari orang-orang berkekuatan super di seluruh dunia. Suatu hari, pengguna tak dikenal membobol sistem korporasi yang menyimpan seluruh data. Stan menemukan 3 terduga pelaku yang sanggup melakukan kejahatan itu dan menginterogasi mereka. Dia hanya memberi 1 pertanyaan. Apa yang berhasil kamu ketahui saat mencuri data? Billy mengatakan, selama 15 tahun ini, aku sudah nggak pernah melakukan kejahatan semacam ini. Aku nggak mau kembali di penjara. Anna bilang, tadinya aku mau mencuri datamu, tapi berubah pikiran. Kalian nggak punya informasi berharga. Nggak akan ada yang percaya soal pahlawan super. Dan Liam menjawab, kalau melakukan kejahatan seperti itu, aku pasti membersihkan semua jejakku. Siapa yang berbohong? Anna, dia nggak mungkin tahu informasi rahasia itu tanpa membobol sistem mereka. Stan menghadiri fashion show. Dia mendapat petunjuk kalau salah satu model ini adalah robot. Kamu bisa menebak siapa? Wanita di tengah ini ada lubang USB di lehernya. Model robot yang bernama Nina itu sangat terkenal dan gak ada yang tahu dia bukan manusia. Stan mengundang dia ke kantornya. Nina mengaku, aku datang dari planet lain untuk mempelajari perilaku manusia. Sayangnya, ada yang merekam pembicaraan rahasia mereka dan mengunggahnya di internet. Hanya ada 4 orang di kantor Stan saat itu. Stan menginterogasi mereka. Ryan, petugas kebersihan bilang, aku sedang membersihkan lantai 5 dan gak dengar apa-apa. Mia si manajer berkata, aku penggemar berat Nina meskipun dia bukan manusia. Aku gak mungkin menjebaknya kayak gitu. Dan penjaga keamanan, Billy mengatakan, aku gak dengar percakapan kalian. Aku sedang menonton sepak bola pakai headphone. Siapa yang berbohong? Ryan,
Gedungnya hanya ada 4 lantai. Nina mengundang Stan makan malam. Dia tinggal di rumah bundar besar bersama seorang pembantu, kepala pelayan, dan tukang kebun. Nina ke kamarnya untuk ganti baju. Tiba-tiba, Stan mendengar teriakannya dan berlari menghampiri. Gawat, ada yang membobol berangkasku dan mencuri kalung berlianku. Stan menginterogasi para staf. Kepala pelayan bilang, dia sedang merapikan perpustakaan. Si pembantu bilang dia sedang membersihkan sudut-sudut. Dan tukang kebun bilang, dia sedang menyirami mawar. Siapa yang berbohong? Si pembantu, dia bilang membersihkan sudut-sudut, padahal rumah Nina berbentuk bundar, jadi gak ada sudut. Stan mengajak Nina ke restoran mewah untuk membantah rumor dirinya seorang robot. Kamu bisa menemukan kesalahan di menu ini? Tulisan daging untuk jus pome. Stan meninggalkan meja untuk cuci tangan dan kembali 2 menit kemudian. Kamu menemukan 5 perbedaan di sini? Ini dia. Nina terpeleset dan jatuh ke lantai. Fragmen tubuhnya yang rusak perlu diperbaiki sesegera mungkin. Stan membawanya ke lab rahasia. Mereka perlu memasukkan kode 3 digit untuk membuka pintunya. Stan mulai mencari petunjuk dan melihat ada sesuatu tertulis di dinding. Tapi angka terakhir dihapus. Kamu bisa membantunya memecahkan kode? Angka itu adalah jumlah titik persilangan pada garis-garisnya. Jadi, digit terakhir adalah 4. Mereka membuka pintu dan memasuki lorong yang luas. Ada catatan di dinding yang bertuliskan, lab ada di balik pintu ungu. Kamu bisa bantu mereka mencari pintu warna ungu? Pintu pertama dari kayu, tapi ada tulisan dan panah yang menunjuk pintu ungu ada di sebelah kanan. Pintu kedua dicat biru dan merah, jadi bukan itu. Ayo perhatikan lebih dekat pintu ketiga. Ada warna ungu di bawah lapisan cat kuning. Mereka harus memilih pintu ini. Nina mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang Stan. Stan menerima pesan dari orang tak dikenal. Ada manusia serigala di antara para tamu. Kamu bisa menemukan dia? Wanita di kiri punya kuku sangat panjang, dan pria di tengah memiliki jenggot sangat tebal. Tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Ayo kita lihat wanita di kanan. Dia coba menyembunyikan mata kuning serigala di balik kacamata mewahnya. Di dapur, Stan bertemu 3 chef yang sedang menyiapkan hidangan lezat. Salah satu dari mereka adalah penjahat. Kamu bisa menebak siapa? Wanita ini, dia menambahkan pecahan kaca pada makanannya. Stan menelepon polisi dan mereka menangkap wanita itu. Dia mengaku bahwa salah satu tamu yang bernama John menyuapnya. John menyuruhnya menaruh kaca di piring Stan, tapi ada 3 orang bernama John di sana. Polisi menanyai mereka satu pertanyaan, dari mana kamu kenal Stan? John pertama menjawab, aku miliarder, aku nggak mau diinterogasi tanpa pengacaraku. John kedua bilang, aku datang ke sini untuk bertemu Nina karena suka padanya, aku belum pernah bertemu Stan. Dan John ketiga berkata, Stan dan aku kuliah di kampus yang sama. Kami sudah bertahun-tahun gak bertemu, tapi hari ini kami gak sengaja bertemu. Siapa yang berbohong? John pertama, dia memakai sweater Gucci palsu. Gak mungkin dia seorang miliarder. Keesokan harinya, Stan terbangun di basement penuh debu.
Sebuah suara menyeramkan bilang dia bisa melewati satu dari 3 pintu ini. Di balik pintu pertama, ada tangki berisi buaya. Hutan penuh hewan buas ada di balik pintu kedua. Dan ada paus biru raksasa di balik pintu ketiga. Ia bisa dengan mudah menelan manusia dewasa. Pintu mana yang kurang lebihnya aman? Stan sebaiknya memilih pintu ketiga. Paus gak bisa hidup tanpa air, jadi ia bukan ancaman. Stan kembali ke kantornya dan mengetahui ada yang mencuri kostum pahlawan super mahal dari lab. Hanya 3 orang yang tahu soal kostum itu dan punya kuncinya, yaitu Mia, Billy, dan Rose. Stan menanyai semuanya. Mia bilang, "Kemarin aku sakit, jadi aku pulang cepat." Billy bilang, "Aku mengunci kantor jam 10 malam dan membawa kuncinya." Dan Rose bilang, "Aku melakukan uji teknis kostumnya di siang hari. Setelah itu, aku menyimpannya dan pergi." Siapa yang mencuri kostumnya? Mia, dia memakai kostum pahlawan super di balik bajunya. Stan menawari Mia kesepakatan. "Kalau aku menulis berat badanmu dengan benar di kertas, kamu harus mengembalikan kostumnya." Mia setuju dan memberi Stan selembar kertas dan sebuah pena. Dalam semenit, Mia mengembalikan kostumnya. Bagaimana Stan melakukannya? Stan melakukan sesuai perkataannya. Dia menulis kalimat berat badanmu dengan benar di kertas. Stan perlu mencari investor baru untuk agensinya. Karena itu, dia bertemu 3 orang yang masing-masing menawarkan dana. Mallory bilang, "Saat kecil aku punya kekuatan super unik, tapi nggak bisa ku kembangkan. Sekarang aku sudah tua dan kaya dan ingin berinvestasi di labmu untuk membantu orang-orang sepertiku." Cherry bilang, "Orang tuaku mewarisi miliaran dolar. Aku ingin berinvestasi di proyek yang progresif." Dan Alfred bilang, "Aku bisa membantu mengembangkan agensimu, tapi aku ingin meminta saham dan ingin mengangkat stafku sendiri." Salah satu dari mereka berbohong. Kamu bisa menebak siapa? Lihat lebih dekat dengan Mallory. Dia adalah robot. Berarti dia berbohong. Karena robot gak bisa bertambah tua. Halo detektif kesayanganku. Aku punya kumpulan teka-teki rumit baru untuk melatih ketajaman pikiranmu. Ayo kita mulai. Suatu malam di musim panas, Emily mengadakan pesta. Tapi pagi harinya, dia sadar kalau ada yang mencuri semua perhiasan dan uangnya. Polisi punya 3 tersangka. Daniel pacarnya Emily, Lily sahabatnya, dan Hannah adiknya. Daniel bilang ke polisi bahwa dia main game di komputer semalaman bareng temannya. Lily tiba-tiba sakit dan pulang tengah malam. Dia bilang dia nggak tahu soal pencurian itu waktu polisi meneleponnya. Dan Hannah bilang dia di pesta sampai jam 7 pagi. Lalu pulang naik taksi karena nggak ada yang bisa mengantarnya. Waktu itu masih gelap dan dia nggak lihat apa-apa. Siapa yang bohong? Hannah, jam 7 pagi saat musim panas, di luar sudah terang. Suatu hari, seorang pelatih sepak bola menghilang dari ruang ganti. Polisi menemukan 3 tersangka dan semuanya rekan satu timnya. Brandon bilang, setelah latihan, dia tetap di lapangan untuk berlatih lebih lama. Dia belum ke ruang ganti. Andrew bersumpah setelah latihan, dia pergi keluar untuk menemui pacarnya. Dan James bilang, saat aku keluar, Pak pelatih masih ada. Siapa dalang dibalik menghilangnya sang pelatih itu? Brandon pelakunya. Katanya dia belum ke ruang ganti. Tapi lihat, dia nggak pakai seragam tuh, malah pakai baju biasa.
Seorang profesor gila menculik Zoe dan menahannya di rumahnya. Apa dia mau melakukan eksperimen ke Zoe? Gak mungkin Zoe bisa kabur. Tapi suatu hari, sang ilmuwan itu bosan. Kamu harus membuatkan sarapan untukku besok. Kalau aku suka, kamu boleh pergi. Kalau tidak, kamu akan binasa. Pagi harinya, Zoe pergi ke dapur dan mulai memasak. Tapi saat berpaling dari kompor, sang ilmuwan memasukkan sekotak garam ke pancinya. Saat Zoe menyajikan sarapan, sang ilmuwan sadar dia harus membebaskan Zoe. Kira-kira apa yang dimasak Zoe? Dia merebus telur. Seorang pria yang naik motor menerobos jendela toko Pak Robi, merampas beberapa jam tangan mahal dan kabur. Saat polisi datang, Pak Robi bilang dia yakin pelakunya adalah keponakannya, Patrick. Polisi pun mendatanginya. Karena hujan lebat, mereka butuh waktu 1 jam untuk tiba di sana. Patrick lagi ada di rumah bersama temannya. Lihatlah cuaca hari ini, aku belum keluar lagi sejak kemarin. Teman Patrick mengiyakan perkataannya, tapi polisi nggak percaya ceritanya dan menangkap Patrick. Kenapa ya? Helm Patrick tergantung di motornya. Kalau helmnya itu sudah di sana sejak kemarin, pasti sudah penuh dengan air hujan sekarang. 4 orang teman pergi ke kafe. 2 dari mereka, Linda dan Mike, memesan seteko besar teh blueberry. Christine pesan limun dan Oscar memilih jus jeruk. Setengah jam kemudian, Linda dan Mike pingsan, lantas dilarikan ke rumah sakit. Saat polisi memeriksa teh yang mereka minum, ternyata ditemukan racun di dalamnya. Tersangka utamanya tentulah Christine dan Oscar. Kenapa mereka nggak minum teh itu? Christine bilang dia nggak suka teh pakai buah beri, dan Oscar menjelaskan bahwa dia alergi blackberry. Siapa pelakunya? Oscar, katanya dia alergi blackberry, tapi teh yang diminum teman-temannya adalah teh blueberry. David bekerja di lokasi pembangunan. Suatu kali, ada orang yang menyerangnya. Dia pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi yang datang untuk menginvestigasi kasus itu menemukan 3 tersangka yang juga bekerja di situs pembangunan itu, Alex, Ryan, dan John. Alex bilang, aku lagi nyusun genteng waktu kecelakaan itu terjadi. Ryan mengaku bahwa dia tidur di bawah pohon, dan John bilang dia lagi nyusun batu bata saat itu. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong? Alex yang menyerang David. Bangunan itu belum punya atap. Gak mungkin dia nyusun genteng di sana. Kamu membeli seekor kelinci lucu di toko hewan. Hewan itu bisa melahirkan 5 anak setiap 2 bulan. Berapa banyak kelinci yang akan kamu punya dalam setahun? Kamu tetap akan punya 1 ekor kelinci. Kalau mau punya anak kelinci, kamu harus membeli pasangannya. Lihat orang-orang ini dengan saksama. Siapa yang duyung? Perhatikan detail-detailnya. Orang yang di sebelah kanan, lihat tangannya berselaput. Ellison memenangkan hadiah utama sebanyak $1 juta di sebuah acara kuis. Tapi saat syuting selesai, pembawa acaranya menghilang. Begitu juga dengan hadiahnya. Polisi berhasil masuk ke komputer di ruangannya. Mereka melihat pembawa acara itu mengirimkan pesan ini ke pacarnya. Sepertinya dia memberitahu pacarnya dia akan pergi kemana. Polisi pergi ke bandara. Tapi penerbangan mana yang akan dinaiki pembawa acara itu? Bisakah kamu menemukannya? Oke, coba kita lihat. 2 huruf awal, Atlas, adalah AT. Kalau kita ambil 3 huruf dari kata LAN, maka kita dapat LAN. 2
dua huruf pertama dari kata tato adalah TA. Kalau kita gabungkan semuanya, kita akan dapat kata Atlanta. Ayo cepat ke gerbang, Pak Polisi. Jack tersesat di hutan. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kastil. Dia pun masuk ke sana dan disambut oleh pemilik kastil itu. Kamu harus menjawab satu pertanyaan. Kalau kamu menang, aku akan menunjukkanmu jalan keluar dari hutan. Tapi kalau kalah, kamu tak akan bisa keluar dari kastilku. Jack setuju. Pemiliknya melempar pertanyaan. Ada 4 cermin di dinding. Salah satunya memantulkan bayangan Nirin, naga yang bernapas api. Di cermin kedua, ada bayangan putri duyung cantik, Laura. Di cermin ketiga, kamu bisa melihat vampir mengerikan, Sam. Dan di cermin keempat, ada unicorn David. Kamu harus menentukan bayangan mana yang palsu. Cepat! Bayangan vampir Sam yang palsu. Vampir tak punya bayangan di cermin. Seorang pebisnis tiba di kantornya setelah perjalanan panjang dan menyadari bahwa beberapa dokumen penting menghilang dari mejanya. Dia langsung memanggil polisi dan seorang detektif tiba tak lama kemudian. Setelah menanyai semua karyawan, dia punya 3 daftar nama. Ada Emma si akuntan, Sophia resepsionis, dan James manajer penjualan. Tapi tiap orang ini bilang mereka nggak pernah masuk ke ruangan sang pebisnis. Sang detektif tidak butuh waktu lama sampai dia menemukan siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Pencurinya James. Kedua wanita itu memakai sepatu high heels di kantor, tapi jejak kaki di lantai itu jelas dari sepatu sneakers. Kamu melemparku saat butuh, tapi mengambilku saat tidak membutuhkanku. Apakah aku? Benar, aku adalah jangkar. Kamu harus mendapatkan hasil dari 66 dikali 1,5. Tapi kamu dilarang melakukan perhitungan matematika. Cepat, jawab teka-teki ini. Balikan saja 66 jadi 99. Ini hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Sony. Dan Bu Sony ingin mengenakan anting berlian, hadiah pernikahan dari suaminya. Tapi saat membuka kotak perhiasannya, dia lihat anting itu hilang. Dia memanggil anak-anaknya, Dora dan Laura. Udah Mama bilang berkali-kali, jangan sentuh barang-barang Mama. Siapa yang mengambil perhiasan Mama kali ini? Dora bilang, aku gak menyentuh kotak perhiasan Mama. Laura juga menyangkal telah mengambil perhiasan ibunya. Aku aja gak pakai anting. Kamu tahu gak siapa yang bohong? Laura yang mencuri antingnya. Ibunya kan gak bilang perhiasan apa yang hilang. Hari ini, aku akan menguji perhatianmu. Perhatikan setiap detail kecil dan kamu akan memecahkan semua teka-teki dalam waktu singkat. Mark sedang berjalan di sepanjang sungai ketika dia mendengar seseorang berteriak. Ternyata seorang wanita muda yang tenggelam. Pria itu segera meninggalkan jaket dan ranselnya di tanah dan melompat ke dalam air. Untungnya, dia tepat waktu. Ketika Mark menarik wanita itu keluar dari sungai, dia melihat seorang pejalan kaki berdiri di samping barang-barangnya. Sayangnya aku nggak bisa berenang, tapi aku sudah menjaga barang-barangmu, kata pria itu. Lalu kenapa kamu mengobrak-abrik ranselku? Tanya Mark. Bagaimana dia tahu ada orang yang membuka ranselnya? Ketika dia menjatuhkan tas ke tanah, resletingnya berada di sisi kiri, tapi sekarang resletingnya ada di sisi kanan. Hari itu adalah hari yang sangat panas ketika Thomas bertaruh dengan teman-temannya. Saat itu, mereka sedang bersantai di taman sambil minum air putih dan limun. Thomas bilang kepada teman-temannya, air yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda punya rasa yang berbeda pula. Kalian bisa menutup mataku? Aku akan menyesap 2 botol air yang ada di meja dan 1 dari produsen yang berbeda. Aku melihatnya di dapur. Aku yakin aku bisa membedakannya.
Kemudian dia melakukan hal itu. Teman-temannya sudah siap untuk memberikan uang yang dimenangkannya kepada Thomas. Namun salah satu dari mereka memotong. "Kamu curang," katanya. Mengapa dia berpikir demikian? Hari itu adalah hari yang sangat panas. Gak heran kalau air yang telah berada di luar selama beberapa jam jauh lebih hangat daripada air yang dibawa dari dapur. Seseorang merampok sebuah bank di sebuah kota besar. Seorang detektif polisi pergi mengunjungi tersangka utama yang telah ditahan beberapa kali sebelumnya. "Aku merasa gak enak badan minggu ini dan aku gak keluar dari apartemenku selama 3 hari. Untungnya aku gak membutuhkan makanan. Kulkasku penuh, kamu bisa memastikannya sendiri," kata pria itu dan membuka kulkasnya. Namun sang detektif menyadari pria itu berbohong dan menangkapnya. Bagaimana dia mengetahuinya? Pertama-tama, roti yang ada di atas meja terlihat segar. Ditambah lagi, kalau pria itu sudah tinggal di dalam rumah selama 3 hari, kulkasnya nggak akan terlalu penuh. Pak Black menjual vas-vas yang indah dan langka. Ada lusinan vas di rak-rak tokonya. Suatu hari, pria itu menelepon polisi. Ketika mereka tiba, kepala pemilik toko diperban dan tokonya berantakan. "Beberapa orang bertopeng berlari ke tokoku dan mengambil uang dan vas-vas yang paling mahal. Kemudian mereka memukul kepalaku dan aku pingsan." Para petugas polisi segera mengerti Pak Black berbohong untuk mendapatkan uang asuransi. Bagaimana mereka mengetahuinya? Meskipun sebagian besar vas berada di lantai, namun gak ada yang retak. Tapi, kalau vas-vas itu jatuh dari rak selama perampokan, pasti vas-vas itu akan pecah. Lihatlah kedua blogger ini. Seperti yang kamu lihat, mereka berdua tampak sangat populer. Mereka juga punya jumlah like yang sama. Tapi ada yang salah dengan salah satu dari mereka. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Gadis di sebelah kanan punya tas palsu. Logo di tas tersebut terlihat seperti logo Chanel, tetapi di bawahnya tertulis Gucci. Marcel sedang mengemudi di sepanjang jalan pegunungan yang berbahaya. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria duduk di sisi jalan dan berhenti. Ternyata pria itu nggak berhasil mengendalikan mobilnya. Mobilnya terjatuh dari jalan dan pria itu terlempar keluar jendela. Dan sekarang, mobilnya yang sangat mahal itu nggak bisa diperbaiki lagi. "Bisakah kamu menjadi saksi ketika aku menyiapkan dokumen untuk perusahaan asuransiku?" Pria itu bertanya kepada Marcel. Marcel setuju, tapi dia meminta pria itu untuk menunjukkan kepadanya apa yang ada di dalam mobil. Pria itu mengeluarkan kunci dari sakunya dan membuka kunci mobil yang rusak. "Aku nggak akan ikut serta dalam penipuan ini," kata Marcel. Mengapa dia berpikir pria itu berbohong? Jika pria itu terlempar keluar dari mobil, kuncinya masih berada di dalam kunci kontak. Dylan dan Susan telah menikah dengan bahagia selama 10 tahun. Suatu hari, Dylan melakukan perjalanan bisnis. Ketika dia kembali, Susan langsung mengerti pria itu bukan suaminya. Bagaimana dia mengetahuinya? Dylan selalu mengenakan cincin kawinnya. Kalau kamu memperhatikan, kamu pasti melihat di jarinya. Tapi pria yang kembali ke Susan gak punya cincin kawin. Polisi menemukan seorang penyelundup akan meninggalkan negara itu melalui bandara terbesar di kota itu. Seorang detektif tiba di sana dan menahan 3 orang yang terlihat mencurigakan. Perhatikan mereka dan cobalah untuk mencari tahu siapa penyelundup itu. Penumpang ketiga, kopernya penuh dengan barang-barang yang benar-benar acak. Sepatu wanita, beberapa kaos kaki acak, celana jeans tua yang kotor, dan bahkan wig.
Ditambah lagi, saat ditutup, kopernya terlihat jauh lebih besar daripada saat terbuka. Suami Sarah, Michelle, adalah seorang pesepeda profesional. Dia akan mengikuti sebuah turnamen bersepeda yang menantang. Aku berjanji akan membawakanmu buket bunga yang diberikan kepada pemenang, kata Michelle kepada Sarah. 4 jam kemudian, dia kembali dengan membawa bunga yang indah. Namun Sarah segera menyadari Michelle nggak memenangi turnamen tersebut. Bagaimana dia mengetahuinya? Bunga-bunga tersebut sebenarnya berasal dari kebun Sarah. Bunga yang sama tumbuh di samping rumah mereka. Lihatlah orang-orang ini. Pria ini berada di rumah sakit. Dia kehilangan ingatannya. Dan kedua wanita ini mengaku sebagai pasangannya. Salah satu dari mereka jelas berbohong. Tapi yang mana? Wanita di sebelah kiri berbohong. Kalau mereka sudah menikah, mereka akan punya cincin kawin di jari mereka. Sekarang, ada 3 orang ini. Salah satu dari mereka berbohong. Siapa dia? Lihatlah wanita ini yang mengaku dia hamil. Lihat jakun itu adalah seorang pria. Dia nggak mungkin hamil. Lihatlah orang-orang ini. Bisakah kamu mengetahui siapa yang merupakan vampir? Pria ini, lihat taringnya, serem. Siapa di antara gadis-gadis ini yang merupakan istri pria itu? Gadis di sebelah kanan, dia mengenakan kalung bertuliskan Kate, dan pria itu punya tato dengan nama yang sama di lengannya. Seorang satpam toko menghentikan seorang pria yang meninggalkan toko pakaian. Asisten penjualan mengklaim Anda telah mencuri sepasang sarung tangan mahal. Ini adalah sarung tanganku. Aku sudah memilikinya sejak lama. Namun satpam tersebut segera menyadari pria itu berbohong. Bagaimana bisa? Pria itu nggak akan bisa menggunakan sarung tangan ini. Keduanya untuk satu tangan yang sama. Rachel mencapai final sebuah acara permainan. Di babak terakhir, dia bisa memenangi emas batangan. Tapi hanya kalau dia berhasil mendapatkannya. Salah satu batangan emas itu berada di dalam wadah berisi air panas mendidih. Stopless yang berisi batangan kedua diisi dengan asam kuat. Dan di stopless ketiga ada kalajengking berbisa. Wadah mana yang harus dipilih Rachel? Wanita itu hanya perlu menunggu sampai air di dalam stopless pertama menjadi dingin dan mengambil emas batangannya. Detektif Adams datang ke taman untuk makan siang di bawah sinar matahari. Namun perhatiannya tertuju pada 3 orang yang berlarian di sekitar air mancur. Masing-masing dari mereka berteriak, "Pencuri, tangkap pencuri itu!" Detektif itu bingung, siapa pencuri yang sebenarnya? Itu sebabnya dia terus saja memperhatikan. Setelah beberapa lama, jarak di antara kedua orang itu semakin dekat. Detektif Adams segera menyadari siapa pencuri yang sebenarnya. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Kalau orang ketiga adalah pencurinya, maka orang kedua hanya perlu berbalik untuk menangkapnya. Hal yang sama berlaku untuk orang kedua. Artinya, orang yang berlari pertama adalah penjahatnya. Kalau hujan turun pada tengah malam, bisakah kamu berharap bahwa dalam 72 jam cuaca akan cerah? Tidak mungkin. Dalam 72 jam, hari akan menjadi malam lagi. Bisakah kamu memecahkan teka-teki rebus ini?
Benar, artinya accelerate atau mempercepat.